Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Nah, udah. Nah, baru ya. Silakan. Bang, saya mau tanya, Bang, mana yang betul? Penyalipan ini rencana iblis atau rencana Tuhan sih? Atau keinginan manusia? Atau iblis dan Bapak kerjasama? Dah, bingung saya. Jadi sebenarnya seperti ini, Bang. Pertanyaan ini sebenarnya nggak layak disandingkan iblis itu dengan Allah Bapa. Karena pada dasarnya itu sungguh sangat jauh, tidak bisa dijadikan suatu pertanyaan apakah itu rencana iblis atau rencana Allah. Seperti itu. Aduh. Gini, Bang, ya kita kagak bahas masalah doktrin kagak gitu. Bukannya tidak boleh ditanyakan. Masa jemaat Anda seluruh Indonesia nanti imani saja. Kagak boleh nanya gitu. Baik, kalau Abang harus menanyakannya, saya akan jawab, Bang, ya. Ya iya. Artinya mana yang ini, betul? Apakah iblis atau Allah Bapa? Jadi kita menjawab ini bukan seperti menjawab pertanyaan seperti anak SD, Bang, ya. Jawabannya seperti ini, agak panjang sedikit, Bang. Manusia jatuh ke dalam dosa, jadi Allah itu murka kepada manusia. Harus ada satu orang yang bisa menanggung murka itu untuk menyelamatkan satu manusia, untuk menyelamatkan seluruh manusia. Satu pun tidak ada yang bisa. Ini doktrin, Bang. Ya, doktrin. Yang saya tanyakan sama Anda, ya, menurut Anda penyalipan itu rencana iblis atau rencana dari Allah Bapa gitu? Nah, Abang harus sabar, Bang. Soalnya ini nanti pasti saya jawab, tapi saya jelasin dulu. Jadi setiap jawaban itu kan ada jalannya gitu, ada dasarnya seperti itu, Bang. Saya akan jawab, tapi dasarnya saya sampaikan dulu, Bang, ya. Sabar ya, Bang. Baik. Jadi manusia jangan panjang-panjang gitu. Biar ada poinnya. Sampai 3 menit. 3 menit aja ya. Nggak nyampe 1 menit, Bang. Jadi manusia yang jatuh ke dalam dosa membuat murka Bapa itu tidak bisa menerima dosa. Jadi siapapun yang jatuh ke dalam dosa harus dimurkai, harus dihukum. Tapi rencana penyelamatan sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu sudah ada, Bang. Jadi rencana untuk menyelamatkan manusia itu berasal dari Allah Bapa dengan cara bahwa Yesus harus mati di salib. Seperti itu, Bang, jawabannya. Jadi A atau B? A rencana iblis, B rencana Bapak. Rencana Bapak berarti rencana Bapak untuk menyelamatkan manusia, tapi rencana iblis untuk membinasakan manusia. Tetapi rencana iblis itu dipakai oleh Bapak. Sekarang saya tanya, berarti Edi salah? Kalaupun Edis salah, itu mungkin Edis juga nanti bisa mengkoreksi diri sendiri, atau mungkin dia juga bisa mendapatkan jawaban yang lebih, asalkan dia nanti bisa belajar lebih sungguh-sungguh. Misalkan kita tidak tahu apa yang ada saat ini di dalam pemikiran dari Edis. Tadi ada, Bang. Tadi ada Edis bikin PT, ya orang-orang seperti Anda kayak Bom-Bom itu anak kemarin sore katanya, baru nongol, nggak paham. Apa? Kami orang Kristen itu, Bang, bukan orang yang gampang sakit hati, Bang. Jadi perkataan-perkataan seperti itu sangat mudah kami maafkan, Bang. Jadi kalaunya menurut Anda ini adalah rencana Bapak, berarti Tuhan itu, Allah Bapak itu kejam gitu. Bukan, mengutus anaknya untuk mati. Anaknya itu adalah satu dengan Bapa. Masa sih Tuhan merencanakan pembunuhan sih? Aneh.
malah tambah aneh menurut saya kalau Tuhan yang merencanakan pembunuhan anaknya sendiri. Merencanakan keselamatan bagi manusia, dan dosa-dosa manusia ditimpahkan kepada satu orang yang sangat dia kasihi, itu anaknya, Bang. Lah, itulah Yesus. Kalau dia ya Bang ya, mengutus anaknya untuk mati, itu artinya apa? Bapaknya merencanakan pembunuhan untuk anaknya. Dia tidak akan mati selama-lamanya, Bang. Ketika dia Yesus kan sudah naik ke surga, Bang. Yesus sudah naik ke surga, Bang. Menebus dosa abang juga, Bang. Aduh, kenapa ditumbalin itu anak? Ya. Bukan ditumbalin, Bang. Karena hanya anak itu yang bisa melakukan itu. Ya berarti bapaknya kejam dong kalau kayak gitu. Bapaknya itu sangat mengasihi abang dan kita kalau semua. Mengasihi dia selamatkanlah itu anak. Ngapain dibiarkan mati? Yohanes 3 ayat 16 itu, Bang, ada dasarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban penebus bagi saya dan abang juga. Nggak ada juga di situ disebutkan, inilah anakku yang kukasihi, kepada dia saja aku berkenan, maka salibkan dia. Nggak ada. Ada perintah itu, Bang. Tetapi tidak ada perintah itu, tetapi dia telah mengutus anaknya untuk melakukan misi penyelamatan, yaitu dengan cara apapun dia akan jalani, baik dia disalib, baik dia disesah, itu misi dia akan penyelamatan. Gimana mau Bang? Gimana mau menjalankan misi penyelamatan sedangkan dia saja sama tentara Romawi kagak selamat, Bang? Dia nyelamatin dirinya sendiri aja kagak bisa gitu loh. Mau menyelamatkan orang lain gitu. Secara fisik. Artinya kalau dia mati di kayu salib, itu artinya rencana keselamatan untuk menebus dosa-dosa manusia itu sudah terjadi. Tapi seandainya tadi dia tidak mati di kayu salib, dia melepaskan dirinya, maka yang terjadi adalah manusia tidak akan bisa diselamatkan dengan jalan percaya kepadanya. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus saat ini, karena Yesus telah mati dan bangkit naik ke surga, manusia yang percaya kepadanya selamat, Bang. Aduh. Coba Anda nih baca nih ya. Saya tunjukkan satu kali ya ayatnya ya. Baca nih, Bang. Ya. Baik. Yohanes 13 nomor 2 ya. Oke? Baik, Bang. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Tuh. Betul. Iya. Jadi iblis senantiasa mencari untuk membinasakan siapa yang bisa dia binasakan. Jangan. Iya, berarti iblis dong yang menginginkan penyalipan. Menginginkan penyalipan. Tetapi kalau rencana keselamatan berasal dari Bapa, semua rencana iblis itu tidak akan bisa berjalan kalau Bapa tidak berkenan. Berarti ini rencana iblis gitu penyalipan. Iblis bisa melakukan apa yang dia mau sebatas Bapa surgawi mengizinkannya. Kalau Bapa surgawi tidak mengizinkan, itu mana yang terjadi. Betul, Bang? Rencana iblis kah? Rencana Bapa kah? Atau jangan-jangan Anda mau katakan kerjasama mereka gitu? Itu datang daripada Bapa surgawi. Ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa di Taman Eden, rencana penyelamatan itu sudah ada. Ada itu, Bang. Nanti dikatakan di sana bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitmu. Jadi yang meremukkan tumit itu adalah ketika Yesus disalibkan, itu bagian dari apa yang telah dikatakan. Oke, itu kejadian yang telah lalu. Saya nggak bahas ke situ, Bang. Artinya kayak gini. Anda mau katakan iblis dan Bapa sekongkol gitu. Rencana iblis itu pun bisa Tuhan pakai untuk menjadi rancangan kebaikan bagi kerjasama berarti kata Abang kalau kayak gitu.
Kalau Tuhan pakai rencana iblis, berarti kerjasama dia. Itu bukan seperti itu. Contohnya ketika Ayub, Bang. Ayub itu diuji. Ayub itu dihancurkan, tetapi Bapak bilang apapun kamu bisa lakukan kepada Ayub kecuali nyawanya. Gitu loh, Bang. Jadi apapun yang terjadi kepada Ayub, istrinya mati, anaknya mati, penyakit, kulit dan sebagainya terjadi kepada dia, tapi karena itu diizinkan oleh Bapa. Nyawanya jangan dicabut. Kan begitu, Bang. Ruwet, Bang. Sakit pala saya, serius. Ruwet, beda-beda jawabannya ya teman-teman, yang nggak ada yang sama ini. Serius, Bang. Kita tetap saling menghormati. Abang ini kalau saya simpulkan tadi rencana Bapak atau kerjasama gitu jawabannya. Artinya Bapak dengan iblis itu tidak pernah kerjasama, Bang. Tidak pernah kerjasama, berarti rencana Bapak gitu. Bukan. Iblis itu selalu jadi pengennya Anda mengatakan bahwa Bapak merencanakan pembunuhan untuk anaknya. Bukan. Jadi Bapak memberikan suatu korban yang sangat-sangat memberikan korban kan? Yaitu anaknya. Ya, jadi anaknya. Berarti kejam itu. Numbalin anak sendiri, kejam itu, Bang. Begini, Bang, anak itu tidak hilang selamanya, Bang. Itu misi, Bang. Jadi misi ketika anaknya diutus, dia itu menderita dan dia itu mati. Tapi ketika dia melakukan apa, dia dihidupkan kembali, Bang. Bertentangan dengan ajaran Anda. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, kan gitu. Betul. Ya. Kalau dia ajarannya kasih, ya kagak mungkin dia numbalin anaknya. Dia istilahnya karena dia sangat mengasihi, Bang. Sangat mengasihi manusia. Saya dan Abang, kita semua itu sangat dikasihi oleh Bapa, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Tapi anaknya yang tunggal itu tidak mati selamanya. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit ke surga, naik. Saat ini dia ada di surga, Bang. Melihat pembicaraan kita ini, Bang. Aduh, kebanyakan makan pepaci. Aduh. Jadi jawabannya yang mana, Bang? Rencana Bapak di surga. Pertanyaan Abang ini bukan sesuatu yang harus dijawab secara seperti kalau saya sudah jelaskan tadi, Bang. Apa yang setelah saya jelaskan, Abang sudah bisa tarik kesimpulan, Bang, kemana saya. Berarti rencana Bapak di surga gitu. Kalau pendapat rencana Bapak untuk menyelamatkan manusia dengan cara anaknya disalibkan oleh manusia-manusia yang jahat, yang berhati iblis, yang sudah dipengaruhi iblis, seperti Judas tadi kan, Bang, sudah dirasuki oleh iblis. Jadi orang-orang yang mau mendengarkan bisikan-bisikan iblis itu adalah orang-orang yang terkutuk, yang tidak akan selamat. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika dia telah mati, bangkit dan naik ke surga, itu adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia, keselamatan, seperti itu, Abang. Oke, ya kalau kayak gitu jawaban Anda saya nggak maksain juga ya, teman-teman. Tepuk tangan ya. Kita berikan penilaiannya ya. Silahkan Anda nilai sendiri jawaban Abangnya. Oke, Bang. Ini Kristen yang lain di bawah juga antri ya, memberikan pendapat. Boleh saya gantikan dulu ya? Ya, makasih, Bang. Sama-sama. Makasih, Bang. Selamat malam. Wah, 21 udah teman-temannya, 21. Lebih condong rencana Bapak di surga katanya. Lebih condong ke bom-bom. Baik, ya. Oke, thank you. Dari Kristen Katolik atau Protestan nih? Katolik. Ya gimana, Bang? Menurut Abang, pendapat Abang kayak gimana tuh? Saat ini terpecah. Ya karena apa? Penyalipan, ada yang bilang rencana iblis, ada yang bilang rencana Tuhan. Sampai pendeta-pendeta ribut gitu. Kalau aku tengah-tengah aja, itu semuanya rencana manusia itu. Ini yang C ini ya, teman-teman. Yang C ini berarti ini pengikut si Robert ini ya.
Cek, Semuanya itu kan yang pemain manusia kan, manusia itu rencana kita kan mau ditangkap itu rencana manusia tuh. Oh, rencana manusia, bukan rencana Tuhan ya untuk nebus dosa, bukan ya? Ya bukan rencana Tuhan, bukan rencana iblis, rencana manusia itu. Iya. Ya, betul itu. Bohong nih kali abang Katolik nih. Kan aku udah bilang, ya kan aku ditanya rencana apa, aku cuma jawab, itu rencana manusia titik gitu. Iya. Apalagi Enggak. Ada yang tidak percaya bang sama Anda, katanya Anda Islam. Ya terserah. Ya kayak gimana? Doa Bapak kami hafal nggak? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Udah bang, aku turun aja. Iya. Oke ya bang ya. Cek jawabannya cek. Sip. No basa-basi temen-temen, cek jawabannya. Ada pula ya pendukungnya si Robert rupanya. Saya pikir pendukung Edis yang banyak gitu ya. Pendukung Bom-Bom 2, pendukung Edis 1 sudah. Habis itu pendukung Robert si C ini 1 ada. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam bang, silakan open cam-nya dulu. Oke. Nah, oke, thank you. Anda Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Tuh, Bang, yang lagi viral, yang lagi panas-panasnya di Indonesia tuh. Kayak gimana pendapat Anda? Anda ikut yang mana? Apakah penyalipan itu rencana iblis atau rencana Tuhan yang di surga? Rencana iblis. Rencana iblis. Rencana iblis. Kalau itu rencana iblis berarti Edis betul gitu. Sebelum Anda bertanya, boleh aku bertanya Pak Ustadz? Boleh, silakan. Tapi dalam inti, berapa ribu penonton Pak Ustadz? Kenapa? Silakan bertanya, nggak apa-apa. Maksudnya begini, Anda menyinggung aku, bolehkah saya untuk bertanya Pak Ustadz dalam inti? Nanti kayak anak Batak yang kepenjarakan itu dikudu. Siapa yang penjarain? Macam mana pula bang? Jangan dikudu. Silakan nanya aja, anak Batak itu punya masalah lebih dulu dia. Kita diskusi. Normal lah, kita normal. Aduh. Nah. Iya, silakan. Jadi dari tadi Pak Ustadz saya tonton menyinggung masalah Bible Nasrani. Terus? Masalah penyaliban. Jadi sebelum Pak Ustadz bertanya sama saya, pernah saya dengar Pak Ustadz berdebat sama Edis. Masalah meminum kencing unta. Lalu? Betulkah itu Pak Ustadz? Baik. Masalah meminum kencing unta. Jadi gini ya, kalau masalah minum kencing itu, Ustadz, belum siap. Kenapa? Dijawab kan? Belum, tunggu. Belum. Kah itu meminum kencing unta? Dan adakah hikmahnya itu menurut iman Pak Ustadz kah itu? Pak Ustadz. Saya jawab ya. Oke Pak Ustadz. Baik, kalau urusan meminum kencing itu Pak, ya minum kencing itu sudah diajarkan kekristenan lebih dulu. Benar. Iya. Di mana dalilnya itu kekristenan? Baik, nih saya bukakan ya.
Di mana itu? Jangan berhenti. Ini ada juga apa? Ya, Anda buka 2 Raja-Raja nomor 18. Ayat 27. Nomor berapa? 2 Raja-Raja nomor pasal 18 nomor 27. Oke, sabar Pak Ustadz, saya buka dulu. Ya, silakan dibuka. Bacain kencang ya. 2 Raja-Raja. Buka dulu. 2 Raja-Raja. Nah, itu dulu. Ayat juz itu. Ayat juz Pak Ustadz. Udah ketemu belum? Tunggu. 2. Ambil kacamata dulu. Jangan neko-neko ya teman-teman. Soalnya dari apa handphonenya satu. Udah ketemu? Tunggu sabar. Nggak nampak. Soalnya Wajib baca. tunggu dulu Pak Ustadz, saya cari dulu. Tunggu sabar Pak Ustadz. Ini kita Aduh. nyari. Ini kitabnya Pak Ustadz. Alkitab. Ya Alkitab Anda 2 Raja-Raja nomor 18 pasal 18 nomor 27. Soalnya ini ambil dulu Raja-Raja. Iya 2 Raja-Raja 18:27. Bacain. Tunggu. Jadi sebelum dapat lagi membuka Pak Ustadz. Dibaca dulu dibaca. Belum dapat. Hah? Ya sudah saya yang bacain ya. Oke. Nih. 2 Raja-Raja berapa tadi Pak Ustadz? 2 Raja-Raja. Ayat berapa? 27. 27. Ya, 2 Raja-Raja. 27. Coba bacakan. Baca nih. Ya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, "Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan ee-nya?" Nah tuh ya, yang memakan ee-nya kan gitu ya. Dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Jadi masalah minum air kencing, jus tai itu ada di Kristen lebih awal bang, gitu. Kesimpulannya tadi 2 Raja berapa Pak Ustadz? 2 Raja-Raja 18 2 Raja-Raja 18 nomor 27 ya. Masalah minum kencing itu udah diajarkan di kitab Kristen lebih dulu masalahnya. 2 Raja-Raja 18. Malah minum kencing sendiri, bukan kencing unta lagi ini. Kencing sendiri dicampur gitu ya. 2 Raja-Raja 18 pasal ya 27. Bacalah. Tunggu. Tunggu. 27, tetapi juga tetapi juga 27-nya. 2 Raja-Raja 18 27. pasal 27. Tunggu, yang mana itu, Mai? 27. Tetapi juga minuman itu. Tunggu. 27. Ini Pak Ustadz ya? Baca, nyaring-nyaring baca. Sudah? Dah. Saya baca.
Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, sudah pas itu Pak Ustaz? Betul? Adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya? Sakit apa Ustaz? Itu betul itu. Dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Dalam kitab. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Sudah Pak Ustaz? Iya, udah. Iya berkata. Jadi kalau masalah minum air kencing itu ya di Kristen lebih dulu mengajarkan gitu. Ini ibarat. Bukan ibarat itu, bukan. Ayat cuma ibarat. Apa perumpamaan? Bukan perumpamaan itu. Enggak ada Nasrani. Iya, itu kan tertulis di kitab Kristen toh, betul nggak? Tertulis di Alkitab Kristen, betul nggak tuh? Betul nggak tertulis di kitab Alkitab Kristen? Kalau takmu. Kristenius. Otakmu dangkal. Udah mulai keluar ini bahasa rohnya ini ya, bahasa rohnya. Aduh. Saya pun mantan muslim aku, Pak Ustaz. Waduh, mantan muslim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Waduh. Baca Al-Fatihah kayak gimana kalau mantan muslim? Saya pernah mengucap. Gimana kalau mantan muslim baca dong Al-Fatihah? Saya pernah mengucap 2 syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Iya, yang saya minta kalau mantan muslim baca Al-Fatihah dong. Saya tidak tertarik. Iya. Gak bisa dikibuli kalau Kristennya Kristen aja, nggak usah ngaku muslim macam mana pula. Di antara penonton ini kayak gimana nih, kita sepakat nggak udah nggak diamalkan ya minum kencing sendiri sama campur sendiri tuh. Itu kan ada di kitab Anda. Saya nggak mengada-ada gitu, nggak mengada-ada. Itu kan surat ini enggak kau baca dari awalnya. Terserah mau baca dari awal, nggak berubah juga dia. Nggak berubah juga konteks atau pemahamannya. Yang jelas di situ ada prakteknya orang minum kencing sendiri dan makan tai sendiri. Tuh ya. Dengan saya. Sebelum ayat 27 ini postanya 2 Raja 18 ini ya. Sudah? Sudah? Iya. Sebelum 27, perhatikan dulu konteksnya, apa yang terjadi sebelum sampai 27. Apa tuh? Ayat berapa dari atasnya? Kan kata kau tadi dari 27 toh. Sebelum 27. Iya, sebelum 27. Ya, bacalah. Baca. 26-nya. Coba kau baca. Kau baca dulu ya ayat 26-nya. Ayat 26-nya. Jangan mulutnya kebanyakan makan pepaci. Iya. Iya, jangan mulutnya itu kebanyakan makan pepaci. Kebanyakan minum kencing kau. Udah baca dulu. Ini 26. Kamu lihat dulu. Mana? Mari betul baca 26. 26-nya. Mana kacamata itu aku baca 26 itu. Lalu berkatalah Elkaim bin Hilkiah
Semna dan Yoha kepada juru minuman agung. Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu, sebab kamu mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Sudah dengar Pak Ustad? Ya, terus? Tangkapilah. Itu ayat 26. Iya, saya nggak masalahin itu. Jadi Yang saya masalahin masalah ayat 27, ada minum kencing sendiri dan makan tai sendiri. Macam mana? Apa tahu sendiri loh? Kayak gimana tuh? tidak ada tulis. Gini. Tidak ada ditulis di situ makan tai. Tetapi Lah, juru minuman tahi. agung berkata kepada mereka, adakah Tuanmu mengutus aku untuk mengucapkan perkataan Jangan asal ngomong Kak Ustad. hanya kepada Jangan kau Tuanmu potong-potong. dan kepada Musa? Jangan kau menang sendiri. Nah, itu betul nggak? Itu Gak ada di sini tahi itu makan tahinya, tahi bukan tahi. iya, aduh. Itu pula jadi masalah. Ya, kan mau tai atau mau tahi terserah sama aja ya. Jangan ketawa Kak Ustad. Ada. Gak kita masalah cuma logat bicara itu nggak perlu masalah mau tai kek mau tahi kek terserah gitu ya. Sekarang saya mau tanya, sekarang saya mau tanya balik. Udahkah Anda amalkan? Udah nggak Anda kerjakan gitu? Ini dulu kita selesai Pak Ustad. Jangan tarik kau. Makanya sudah minum kencingnya sama campur tainya sudah dipraktekkan belum? Belum Pak Ustad, memang apa aja biar kayak perempuan. Lah, tahi itu tahi. Lah kan saya ini kan tertulis di kitab kau kan gitu ya, tertulis di kitab Anda. Sudahkah Anda praktekkan? Orang bodoh pun kena dibaca Pak Ustad. Macam mana pula? Aduh. Malu kau Pak Ustad. Dia yang nanya, dia yang kejang teman-teman. Gimana? Malu kau di rumah. Aduh. Bedakan dulu. Kalau penulisan tai berapa huruf? Tahinya, tahi. Saya tanya dulu Pak Ustad. Malah itu yang dia balas. Mei, penontonmu beribu Pak Ustad. Bedakan dulu penulisan tai apa pakai Ada. ini pakai H. Ininya. Terserah mau pakai H atau kagak terserah ya, terserah. Bodoh Pak Ustad, bodoh. Nah, Kau bodoh. ada. Botakmu nggak ada. Ada. Turun aja kau ya. Saya turun aja. Sakit kepala saya. Sakit teman-teman kepala saya. Saya cuma mempertanyakan, malah dia bahas malah tainya yang dibahasnya. Saya kan cuma bertanya udah dipraktekkan atau belum. Malah huruf ejaannya yang dia permasalahkan tai dengan tahi. Aduh. Ada. Berat. Dia yang nanya, dia yang kejang. Kan minta jawaban dari saya, betulkah di Islam katanya minum kencing unta? Ya, saya jawabkan, ya betul nggak? Betul. Ajaran minum kencing itu ya lebih duluan ada di Kristen daripada di Islam. Kalau di Islam kan kencing unta ya. Kalau di Kristen apa? Kencingnya sendiri ya, sama tai sendiri dimakan. Di jus tuh ya, jus. Botol kali kau ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bu. Ya silakan open cam-nya dulu Bu. Oke. Bu,
Anda mau menanyakan sesuatu atau mau ditanya nih? Menanyakan sesuatu tentang penyaliban rencana iblis. Iya, menurut Anda rencana iblis atau rencana Tuhan? Rencana iblis. Rencana iblis. Nama rencana iblis. Memang rencana iblis. Ya. Oh, rencana iblis. Kalau penyalipan rencana iblis berarti bukan ini dong. Bukan ajang penebusan dosa dong. Kok Pak Ustadz membalikkan fakta yang kemana yang datang dari Allah gitu, membalikkan jadi seolah-olah iblis itu Allah gitu. Lah, gini, kalau rencananya dari iblis berarti penebusan dosa di tiang salib hoak dong. Kenapa Pak Ustadz tidak ambil positifnya? Mana ada positifnya iblis itu? Gak ada iblis itu positifnya. Iblis itu musuh yang nyata. Bukan, seolah-olah Pak Ustadz ini membuat Allah itu tidak berkuasa. Kayak gimana? Nah, penyaliban rencana iblis, rencana iblis, terus seolah-olah Pak Ustadz itu membuat iblis itu menjadi seperti Allah gitu. Lah, di situ kan dikatakan di Yohanes 13 nomor 2 tuh, iblis membisikkan rencana kepada Yudas. Kan kayak gitu. Dan Anda akui bahwa iblis itu merencanakan penyalipan. Iya, Anda akui kan kayak gitu. Penyaliban, penyiksaan itu dari iblis. Memang dari iblis. Iblis itu kan bukan dari Bapa yang di sorga, bukan. Bukan. Kenapa dari Bapa di sorga? Bapa di sorga itu baik. Allah itu baik. Bukannya di Islam Allah itu baik? Iya. Tumbal iblis rupanya. Puyeng saya teman-teman, puyeng. Jadi kenapa Pak membalikkan salib? Jadi mana yang betul? Ada yang jawab penyalipan itu dari iblis. Pendeta-pendeta menjawab penyalipan itu dari apa? Allah Bapa. Mana yang benar? Sekarang kan Pak Ustadz kan imam, mengerti agama. Berarti kan Pak Ustadz ini kan pintar dari positif, bukan pintar dari negatif. Aduh, kacau. Iya. Jadi gini Bu. Gini Bu ya. Ada dua pendapat yang berbeda. Ibu tahu Edis TV? Tahu. Bom tahu? Tahu. Kata Edis TV, penyalipan rencana iblis. Kata Bom penyalipan rencana Allah Bapa. Anda pilih yang mana? Penyaliban itu rencana iblis. Oh, rencana iblis. Berarti Bom salah. Ya mungkin saya tak tahu lah pendapat. Iya. Puyeng ya. Bukan puyeng. Dari iblis coba. Aduh, dari iblis. Jahat atau baik? Jahat lah iblis. Iblis jahat kan. Penyalipan itu kan perbuatan keji. Jadi itu kan dari iblis. Iya. Berarti dua-dua nih teman-teman. Dua-dua berarti ya. Bom 2. Itu Edis 2. Orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, yang membenci Tuhan Yesus, dia membalikkan fakta. Dia membalikkan kebaikan itu menjadi kejahatan. Bu, kalau gitu terima kasihlah sama iblis. Kok terima kasih sama iblis? Loh, kan dia yang punya rencana toh. Pak Ustadz jangan menyingkat cerita seperti itu. Kita harus berpikir gini. Lah, gini Bu, kalau bukan kalau bukan rencana iblis nggak ada penyalipan Bu. Sekarang Pak Ustadz itu harus ke Allah lagi.
Jangan ke iblis terus. Iya kan kita lihat ininya ya penyalipannya. Iya, temanya gitu. Dari iblis. Tapi kita ke Allah lagi. Allah itu membatalkan rencana iblis menjadi keselamatan. Membatalkan kayak gimana? Menjadi keselamatan di mana? Penyaliban itu keselamatan bagi manusia. Iya kan rencana dari iblis kan? Ya, memang rencana dari iblis, tapi kan Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa di dunia dan di surga. Dia bisa buat apa saja. Jadi iblis berjasa gitu ya Bu ya? Loh, kok berjasa? Lah, iblis itu dia suka menghukum. Dia jahat, dia suka membuat manusia. Tadi kan dia merencanakan penyalipan untuk menebus dosa katanya. Jangan ambil iblis macet teman-teman. Macet. Ngadat macet. Ada macet. Ada. Mana yang benar? Bingung ya. 2-2 nih ya, skor 2-2. A. Rencana iblis yang didukung oleh Edis 2. B. Rencana Tuhan ya yang didukung oleh bom-bom juga 2. Yang C ini ada juga pendukungnya ya, si Robert ini ya, keinginan manusia 1. Yang C 1 ya. Aduh, siapa tahu ada yang pilih D nih ya. D. Aku iblis dan Bapak adalah 1. Ada aja ya teman-teman ya.